Kiai Hamdan memejamkan mata, merasakan ajal begitu dekat. Dengan suara parau, ia melafalkan doa terakhirnya, lebih keras dari sebelumnya, meski darah mengalir dari mulutnya. Cahaya putih kembali muncul, kali ini bukan dari tongkat, melainkan dari dalam tubuhnya sendiri. Wajahnya bercahaya, sementara tangan-tangan hitam itu mulai terbakar dan menghilang. Herman menjerit, menutupi wajahnya dengan kedua tangannya. Tubuhnya yang telah berubah semakin meleleh, dagingnya terkelupas, namun ia belum binasa. "Kau tidak akan membunuhku, Kiai." Ujang terselamatkan dari lilitan. Bima berhasil menarik dirinya keluar dari tanah, tapi keduanya masih lemah. Kiai Hamdan berdiri dengan tubuh penuh cahaya, namun jelas bahwa kekuatannya semakin menipis. Herman, meski terluka parah, justru semakin murka dan bersiap mengerahkan kekuatan paling mematikan. Pertarungan antara cahaya dan kegelapan akan segera mencapai puncaknya. Langit malam desa Waringin mendadak berubah pekat. Bulan yang semula bundar sempurna ditelan bayangan hitam. Angin kencang bertiup, membawa suara-suara jeritan yang tidak berasal dari dunia manusia. Bima menutup telinganya, wajahnya pucat pasi. "Ya Allah, suara apa ini?" Ujang yang masih lemah hanya mampu menggeleng, tubuhnya gemetar hebat. Herman berdiri di tengah lingkaran tanah yang tiba-tiba terbelah, memancarkan cahaya merah menyala. Tubuhnya yang sudah setengah iblis makin menjijikan, daging meleleh, tulang menonjol, dan taringnya meneteskan darah hitam. Dengan suara menggelegar, ia berteriak, "Datanglah, penguasa darah, penuhi janjimu padaku. Terima tumbalan dan berikan aku kekuatan abadi." Tanah bergetar, retakan semakin melebar. Dari dalamnya muncul bau anyir menyengat, bercampur aroma belerang. Api hitam menjilat ke langit, dan terdengar suara raksasa tertawa. Kiai Hamdan berusaha berdiri, tubuhnya sudah renta dan penuh luka. Napasnya tersengal, cahaya yang tadi memancar dari tubuhnya mulai redup. "Ya Allah, lindungilah kami. Jangan biarkan desa ini jatuh dalam kekuasaan setan," bisiknya lirih. Namun Herman menyeringai melihatnya. "Lihatlah, Kiai tua. Doamu hanya bisikan kosong. Sementara aku akan menjadi raja kematian di desa ini." Dari retakan tanah itu, muncul tangan raksasa hitam, sebesar batang pohon kelapa, dengan kuku panjang seperti sabit. Tangan itu menancap ke tanah, lalu menarik tubuh raksasa yang perlahan keluar. Wujudnya tinggi menjulang, kepala menyerupai kerbau dengan tanduk patah, mulutnya dipenuhi gigi berlapis, dan matanya merah menyala bagai bara. Tubuhnya dililit rantai berkarat, seakan pernah disegel, namun kini bebas. Suara iblis itu mengguncang langit. "Hermaan, kau panggil aku. Aku datang untuk menuntut darah." Warga desa yang bersembunyi di rumah-rumah mereka mendengar suara itu. Bayi menangis serentak, ayam jantan berkokok, dan anjing-anjing melolong panik. Seorang nenek berteriak, "Kiamat! Kiamat sudah tiba." Namun beberapa orang masih berdoa, berzikir di musola kecil, berharap keajaiban datang. Herman tertawa puas. "Beri aku kekuatanmu. Biarkan aku kuasai desa ini dan seluruh jiwa mereka akan jadi milikmu." Iblis itu menunduk, mengendus Herman seperti binatang. "Jiwa yang kau janjikan,
Mana tumbalnya? Aku haus darah suci. Herman melirik Kiai Hamdan, lalu menunjuk dengan cakarnya. Itu dia, laki-laki alim yang kau minta. Jiwa suci untukmu. Bima menjerit, tidak ak. Jangan. Kiai Hamdan berdiri tegak, meski tubuhnya lemah, wajahnya bersinar dengan keyakinan. Aku tidak takut. Jika ajal memang datang, maka datanglah. Tapi ingat, Herman, setiap kezaliman akan mendapat balasannya. Iblis raksasa itu mulai mengulurkan tangannya, hendak meraih Kiai Hamdan. Sementara Herman tersenyum lebar, yakin kemenangannya sudah di depan mata. Namun, di balik cahaya redup bulan yang tertutup awan, tanda-tanda kekuatan lain mulai bangkit. Suara gemuruh menggetarkan tanah, pohon-pohon berderak patah diterpa kekuatan gaib yang muncul dari perut bumi. Iblis raksasa itu mengulurkan tangannya yang hitam berlapis sisik, kukunya berkilat tajam, siap merenggut tubuh Kiai Hamdan. Warga desa yang menyaksikan dari kejauhan berteriak histeris, sebagian pingsan, sebagian lagi berlarian tanpa arah. Suasana kacau. Kiai Hamdan menutup mata, kedua tangannya terangkat, bibirnya bergetar melantunkan doa. Meski suaranya lirih, setiap lafaz mengalun seperti gema yang mengguncang langit. Ya Allah, Engkaulah pelindung kami. Jangan biarkan setan menguasai jiwa-jiwa kami. Cahaya putih tiba-tiba muncul dari tubuhnya. Semakin lama, semakin terang. Seperti sinar matahari menembus pekatnya malam. Iblis itu meringis, suaranya menggelegar. Aarg, apa ini? Panas. Terlalu panas. Tangannya terhenti hanya beberapa jengkal dari tubuh Kiai Hamdan, seakan terbakar tak kasat mata. Herman panik, wajahnya dipenuhi keringat hitam. Tidak. Kau harus tunduk padaku. Aku yang memanggilmu. Aku yang memberi tumbal. Namun iblis itu berbalik, menatap Herman dengan mata membara. Kau berani mempermainkan aku? Jiwa suci itu terlindungi. Dan kau berani mempersembahkan yang tak bisa kau berikan. Tubuh Herman gemetar. Ia meracau, menggores tanah dengan darahnya, mencoba memperkuat ritual. Tidak, tidak, aku sudah bayar, aku sudah beri banyak jiwa desa ini. Jangan hianati aku. Cahaya dari tubuh Kiai Hamdan semakin kuat, menyelimuti tanah retak, menutupi lingkaran ritual dengan sinar putih menyilaukan. Iblis itu meraung, tubuhnya tersiksa. Rantai berkarat yang melilit badannya kembali menyala, membakar kulitnya. Argerg. Tidak ak. Sihir ini membuatku lemah. Menyaksikan dari jauh ikut bersujud, air matanya bercucuran. Ia ikut melantunkan doa, dan beberapa warga yang tersadar pun mengikuti, hingga suara doa menggema di seluruh desa. Energi itu semakin kuat. Tiba-tiba cahaya itu mengikat tubuh Herman. Kulitnya melepuh, wajahnya setengah meleleh. Tidak. Jangan seret aku. Aku yang menguasai kalian. Aku raja di sini. Iblis itu menatapnya dengan tawa menyeramkan. Kau hanyalah makanan. Jiwa rakusmu lebih lezat daripada tumbal yang gagal kau persembahkan. Seketika,
Tangan raksasa iblis itu meraih Herman. Ia berteriak sejadi-jadinya. Suaranya menembus pekat malam, membuat bulu kuduk setiap orang berdiri. Ah. Tubuh Herman diseret ke dalam retakan tanah, darahnya menyembur, dan jeritannya menggema hingga tiba-tiba senyap. Retakan itu mulai menutup perlahan, api hitam meredup. Namun iblis raksasa itu masih bertahan separuh tubuhnya di dunia manusia. Matanya merah menatap Kiai Hamdan dengan kebencian mendalam. Permainan belum selesai, orang tua. Aku akan kembali dan akan merenggut setiap jiwa di desa ini. Lalu tubuhnya ditarik kembali ke dalam bumi, meninggalkan bau belerang yang menyengat dan tanah gosong berasap. Kiai Hamdan terhuyung, tubuhnya melemah, namun wajahnya tetap tenang. Ia tahu ini belum berakhir. Malam itu terasa panjang, seakan waktu berjalan lambat. Setelah raungan Herman lenyap di telan bumi bersama iblis yang dipanggilnya, seluruh desa jatuh dalam keheningan yang mencekam. Hanya terdengar suara tangis beberapa warga yang masih syok, bercampur bau belerang dan darah yang memenuhi udara. Bima mendekat pada Kiai Hamdan yang tengah duduk lemas di tanah. Nafas sang Kiai tersengal, wajahnya pucat, namun matanya masih menatap langit dengan keteguhan luar biasa. Kiai, apakah sudah selesai? Suara Bima bergetar, penuh harap. Kiai Hamdan terdiam lama, lalu menggeleng perlahan. Belum, nak, belum. Kita memang telah menyaksikan Herman menerima balasannya, tetapi ikatan yang ia buat tidak semudah itu putus. Apa yang dipanggilnya telah meninggalkan jejak di desa ini. Warga yang sebelumnya bersembunyi di balik rumah dan pepohonan, satu persatu keluar. Mereka mendekati lokasi ritual yang kini hanya menyisakan tanah gosong dengan lingkaran hitam berukir simbol-simbol aneh. Seorang ibu berteriak histeris ketika melihat bercak darah masih mendidih di permukaan tanah. Itu darah Herman. Tapi kenapa masih panas? Padahal dia sudah. Suara ibu itu terputus oleh isakan. Warga lain pun makin diliputi ketakutan. Beberapa orang mulai berbisik. Kalau iblis itu kembali, bagaimana nasib kita? Bagaimana kalau dia menuntut kita semua sebagai tumbal? Apakah desa ini masih bisa diselamatkan? Ketakutan itu menjalar cepat, bagaikan racun yang menyesakan berakhir. Namun bukannya tenang, suasana semakin aneh. Angin berhembus kencang, dingin menusuk tulang. Lampu-lampu minyak warga padam dengan sendirinya, meninggalkan kegelapan pekat. Di beberapa sudut desa, warga mengaku melihat bayangan tinggi hitam berdiri menatap rumah mereka dari kejauhan. Sesekali terdengar suara gemeretak, seperti rantai diseret di tanah. Bima yang ikut berjaga dengan beberapa pemuda desa merinding hebat ketika seekor anjing tiba-tiba melolong panjang ke arah hutan. Tak lama kemudian, suara lolongan itu terputus seketika, seperti ada yang mencekik. Pagi mulai datang, tapi rasa mencekam tak berkurang. Kiai Hamdan mengumpulkan warga di halaman masjid. Dengan suara lemah namun mantap, beliau berbicara. Wahai saudara-saudaraku, apa yang terjadi semalam bukanlah akhir, melainkan awal dari ujian yang lebih besar. Iblis yang dipanggil Herman telah meninggalkan luka di tanah ini. Selama jejak itu tidak kita bersihkan, selama hati kita masih goyah, maka ia akan selalu berusaha kembali. Warga saling pandang, sebagian menangis.
"Apa yang harus kita lakukan, Kiai?" tanya salah seorang lelaki parubaya dengan wajah penuh cemas. "Kita harus bersatu. Perbanyak doa, perbanyak amal, jauhi segala perbuatan yang bisa memancing kegelapan. Jangan ada lagi yang tergiur jalan pintas. Karena iblis itu, bila tidak diberi tumbal, akan mencari sendiri mangsanya." Matahari memang mulai terbit, tapi cahaya yang jatuh ke desa itu terasa pucat, dingin, dan tanpa hangat. Seakan alam pun enggan menyinari tanah yang telah ternoda. Dan dari hutan, samar terdengar suara tawa lirih, berat, dalam, menyerupai gema Herman yang sudah mati. Suara itu bergema di telinga warga, membuat bulu kuduk berdiri. Seolah berkata, "Aku belum benar-benar pergi." Malam kembali turun ke desa Sukajaya. Warga berusaha mematuhi pesan Kiai Hamdan. Memperbanyak doa, saling menjaga, dan tidak keluar rumah setelah maghrib. Namun, rasa takut masih begitu pekat, seakan kegelapan malam menyimpan sesuatu yang terus mengintai. Di sebuah rumah, keluarga Pak Wiryo duduk melingkar membaca wirid. Lampu minyak menyala redup, berkelip tertiup angin. Tiba-tiba suara langkah berat terdengar di luar rumah. Duk, duk, duk. Langkah itu lambat, menyeret, namun terasa amat berat hingga lantai rumah bergetar. "Siapa itu?" teriak Pak Wiryo dengan suara bergetar, mencoba tegar. Tak ada jawaban. Hanya suara itu yang makin dekat, berhenti tepat di depan pintu. Anak Pak Wiryo, Sari, mulai menangis. "Ayah, jangan buka pintunya." Dan benar saja, ketika Pak Wiryo mencoba melangkah ke arah pintu, tiba-tiba terdengar tawa berat yang menyeramkan, mirip suara Herman. Hahaha. Tawa itu bukan berasal dari manusia biasa. Suaranya bergaung, bergema, seakan keluar dari dalam tanah dan udara sekaligus. Lampu minyak mendadak padam. Ruangan gelap gulita. Sari menjerit keras, dan dari kegelapan tampak sepasang mata merah menyala di luar jendela. Warga menemukan jejak aneh di jalan tanah desa. Jejak kaki besar, dengan jari-jari panjang dan cakar seperti binatang. Anehnya, setiap pijakan meninggalkan noda darah segar, meskipun tak ada tubuh yang terluka di sekitar sana. Pak Wiryo melapor pada Kiai Hamdan dengan wajah pucat. "Kiai, saya melihat mata itu semalam. Mata merah, tinggi sekali, seperti sosok hitam yang dulu muncul bersama Herman. Apa ia sudah kembali?" Kiai Hamdan terdiam lama, lalu menutup wajah dengan kedua tangannya. Bukan Herman, melainkan sesuatu yang lebih tua dari itu. Herman hanya pintu, dan kini pintu itu sudah terbuka. Malam-malam berikutnya, teror semakin menjadi. Di rumah Bu Sarni, bayi yang baru lahir menangis tanpa henti, tapi ketika diperiksa, wajahnya berubah pucat kebiruan seolah dicekik sesuatu yang tak kasat mata. Di sawah dekat hutan, seorang pemuda ditemukan tewas dengan tubuh membiru, matanya melotot, dan lidah menjulur panjang. Tak ada luka luar, namun di tanah dekat jasadnya, tertulis dengan darah, tumbal berikutnya. Warga yang berani keluar rumah malam hari selalu kembali dengan badan penuh luka cakaran, seperti dicabik binatang buas, padahal tak ada jejak binatang di sekitar. Setiap rumah kini dipenuhi bau kemenyan dan ayat-ayat suci yang dilantunkan. Namun tetap saja,
Tawa menyeramkan itu kadang terdengar dari hutan, dari sumur tua, bahkan dari balik atap rumah. Suatu malam, Bima bermimpi aneh. Ia berada di tengah hutan, di depan batu besar yang berlumuran darah. Dari balik batu itu muncul sesosok bayangan tinggi. Tubuhnya hitam legam, bertaring panjang, matanya merah menyala, persis seperti iblis yang dulu menyeret Herman. Iblis itu mendekat dan berbisik di telinga Bima. "Giliranmu segera tiba, lelaki alim itu takkan bisa melindungi semua orang. Aku lapar, dan aku ingin lebih dari sekadar tumbal. Aku ingin desa ini." Bima terbangun dengan tubuh basah kuyup oleh keringat. Di luar jendela kamarnya, samar-samar terdengar tawa yang sama. Keesokan harinya, Bima menemui Kiai Hamdan dengan wajah pucat. "Kiai, saya mimpi," dia bilang, dia menginginkan seluruh desa. Kiai Hamdan menggenggam tasbihnya erat-erat. "Mimpi itu bukan mimpi, nak. Itu peringatan. Kita harus bersiap. Malam-malam berikutnya akan jauh lebih mengerikan." Dan dari kejauhan, samar terdengar suara gong berbunyi sendiri, tanpa ada yang menabuhnya. Suara yang konon dulu dipakai Herman untuk memanggil makhluknya. Pertanda bahwa kegelapan masih belum selesai. Malam itu, desa Sukajaya diliputi ketegangan yang luar biasa. Sejak sore, warga sudah berkumpul di masjid, berharap berlindung dengan doa dan lantunan ayat suci. Namun di luar masjid, suasana desa terasa berbeda. Angin malam membawa bau anyir, seperti darah yang basi. Tepat ketika adzan Isya selesai dikumandangkan, suara gong mendadak terdengar dari arah hutan. Suaranya berat, panjang, bergetar hingga membuat dada warga yang mendengar seakan ikut bergetar. 1 kali. Boom. 2 kali. Boom. 3 kali. Setiap dentuman membuat anjing-anjing desa melolong bersahut-sahutan, ayam berkokok ketakutan, dan bayi-bayi menangis keras seolah melihat sesuatu yang tak kasat mata. Bima, yang duduk di saf belakang masjid, tiba-tiba merasakan hawa dingin menusuk tulang. Dari jendela kecil, ia melihat sesuatu bergerak di antara pepohonan hutan. Sosok tinggi menjulang, hitam pekat seperti kabut, melangkah keluar dengan mata merah membara. Taringnya panjang, meneteskan darah segar. Dan setiap langkahnya, tanah bergetar, pohon-pohon layu seketika, serta lampu minyak di rumah-rumah warga padam sendiri. Beberapa warga yang melihat langsung dari luar masjid menjerit histeris. Itu dia. Setan Herman. Bukan. Itu lebih besar. Ya Allah, lindungi kami. Tak lama kemudian, suara gong kembali berbunyi. Kali ini lebih cepat, seperti dipukul dengan penuh amarah. Dan di detik yang sama, suara teriakan melengking terdengar dari arah sawah. Seorang pemuda bernama Jaya ditemukan tubuhnya terpelanting di tanah. Wajahnya hancur, matanya kosong, seakan diisap keluar oleh sesuatu yang tak kasat mata. Di dadanya tergores simbol aneh, lambang yang sama pernah ditemukan di buku tua peninggalan Herman. Beberapa warga mencoba menolong, tapi begitu tubuh Jaya diangkat, darahnya menyembur keluar begitu deras hingga membasahi tanah. Anehnya, darah itu segera meresap ke tanah, seolah-olah bumi menelannya rakus. Tak puas dengan satu korban, sosok itu mulai mendekati masjid. Dari luar,
Suara tawa bergema. Hahaha, kalian pikir Do bisa mengusirku? Herman hanyalah budakku, aku yang kalian bangunkan, dan aku lapar. Lampu-lampu masjid berkelip, lalu padam. Suara gemuruh mengguncang, seakan ada sesuatu yang menghantam atap. Anak-anak menjerit, perempuan menangis, dan para lelaki berusaha membentuk lingkaran, membaca ayat kursi dengan suara gemetar. Bima melihat langsung, dari sela pintu masjid, sosok hitam itu berdiri di halaman. Tingginya hampir menyentuh atap masjid, taringnya berlumur darah, dan tangannya panjang menjulur, mencoba meraih siapa saja di dalam. Namun, tepat ketika tangannya hampir menyentuh pintu, Kiai Hamdan berdiri dengan tenang, mengangkat tangannya sambil membaca doa dengan suara lantang. Sosok itu meraung keras, suaranya membuat kaca jendela masjid retak. Warga menutup telinga, darah keluar dari hidung sebagian mereka. Makhluk itu mundur perlahan, meninggalkan bau busuk menyengat. Sebelum lenyap, ia berbisik dengan suara yang menggema ke seluruh desa. Ini baru permulaan, satu persatu akan menjadi milikku. Kalian takkan bisa lari. Malam itu, meski selamat, warga sadar, teror baru saja benar-benar dimulai. Desa Sukajaya kini berada di ambang neraka yang nyata. Desa Sukajaya masih diliputi ketakutan. Setelah malam panjang dengan suara gong berdarah dan kemunculan makhluk mengerikan, banyak warga tidak tidur sama sekali. Sebagian memilih berjaga di masjid, sebagian lagi berdiam di rumah dengan lampu minyak menyala terang. Namun meski matahari sudah terbit, rasa dingin aneh masih menggantung di udara desa. Seperti ada bayangan yang terus mengintai dari balik pohon-pohon. Beberapa tokoh desa akhirnya berkumpul di rumah Kiai Hamdan. Hadir di sana, Bima, Pak Lurah, Pak Seno, dan beberapa pemuda desa yang masih berani keluar rumah. Wajah mereka pucat, suara mereka bergetar. Kiai, ucap Pak Lurah sambil menunduk. Apa yang sebenarnya terjadi? Semakin malam, teror itu makin menggila. Kalau begini terus, desa kita bisa musnah. Kiai Hamdan menghela napas panjang. Sorot matanya dalam, seakan menimbang sesuatu yang berat. Semua ini sudah kutahu akan datang, ujarnya lirih. Ucapan itu membuat semua orang terkejut. Apa maksud Kiai? Tanya Bima. Kiai Hamdan bangkit, berjalan perlahan ke sebuah lemari tua di pojok rumahnya. Dari sana, ia mengeluarkan sebuah kitab tebal dengan sampul kulit yang sudah kusam. Kitab itu tampak sangat tua, aroma apek bercampur wangi kemenyan menyeruak begitu dibuka. Kitab ini, peninggalan guruku. Ia pernah memperingatkan bahwa suatu saat, desa Sukajaya akan menjadi tempat kebangkitan makhluk terkutuk yang disebut Sang Perantara. Kiai Hamdan menatap setiap wajah yang ada di ruangan, lalu mulai menjelaskan. Sang Perantara adalah makhluk gaib kuno yang bisa memberikan kekayaan, kekuasaan, dan kemewahan kepada siapa saja yang berani menumbalkan jiwa manusia. Ia bukan jin biasa, bukan pula setan biasa. Ia adalah makhluk yang lahir dari perjanjian darah ratusan tahun lalu, di masa penjajahan. Para pemuda menelan ludah. Pak Seno mengusap wajahnya dengan tangan gemetar. Lalu, apa hubungannya dengan Herman? Herman hanyalah manusia tamak, jawab Kiai Hamdan. Ia bersekutu dengan Sang Perantara demi kekayaan.
Namun makhluk itu cerdik. Ia tak pernah puas dengan satu jiwa. Setiap tumbal hanya akan membuatnya semakin kuat, semakin nyata. Dan begitu ia kuat sepenuhnya, ia akan bebas berkeliaran, tidak hanya membunuh, tapi menguasai seluruh desa. Bima mengingat sesuatu. Kiai, semalam, saya lihat lambang aneh di dada Jaya, korban yang mati di sawah. Apakah itu ada hubungannya? Kiai Hamdan membuka lembaran kitab tua itu, menunjukkan gambar yang sama dengan simbol di tubuh Jaya. Itu adalah tanda perjanjian. Setiap korban tumbal akan membawa simbol ini. Dan jika jumlah korban mencapai 7 jiwa, pintu bagi sang perantara akan terbuka sepenuhnya. Ia akan menampakkan diri dalam wujud yang tak bisa lagi ditahan oleh doa atau ayat. Ruangan mendadak hening. Semua orang saling berpandangan, wajah mereka semakin pucat. Berarti, korban akan terus berjatuhan sampai 7 orang, tanya Pak Lurah dengan suara bergetar pelan. 7. Dan sejauh ini, sudah ada 4. Mendadak angin dingin berhembus masuk ke ruangan. Api lampu minyak bergoyang liar, lalu redup. Dari luar terdengar suara langkah berat, sangat berat, seakan tanah diinjak sesuatu yang tak terlihat. Semua orang terdiam. Lalu terdengar bisikan panjang, menyeramkan, yang jelas terdengar meski tidak ada sosok di sana. 3 lagi, hanya 3 lagi, dan aku akan bebas. Suara itu membuat bulu kuduk semua orang berdiri. Wajah Bima memucat, dan ia tahu, waktu mereka semakin menipis. Kiai Hamdan menutup kitab tua itu dengan cepat. Warga desa harus bersiap. Kita tidak punya pilihan lain kecuali melawan. Tapi untuk melawan, kita harus tahu titik kelemahannya. Dan itu ada di tempat asal ia dipanggil. Tempat asal? Tanya Bima. Kiai Hamdan menatap hutan lebat di kejauhan, matanya redup. Ya, di hutan itu, di bawah pohon paling tua, tempat Herman dulu membuat perjanjian darahnya. Di sanalah jawabannya. Semua orang terdiam, sementara di luar, suara gong samar kembali terdengar, menandai bahwa malam nanti, teror area desa Sukajaya tampak muram. Matahari redup, tertutup awan kelabu yang berat seakan menahan hujan. Udara terasa lebih dingin dari biasanya, angin yang berhembus membawa aroma tanah basah bercampur anyir. Bima, Kiai Hamdan, dan 3 pemuda desa, Andra, Wira, serta Doni, bersiap dengan membawa obor, parang, serta beberapa kitab doa yang Kiai Hamdan bawa dari rumahnya. Pak Lurah menahan mereka, namun akhirnya mengizinkan karena Kiai Hamdan berkata, "Jika kita menunggu, korban akan terus berjatuhan. Kita harus mencari sumbernya. Pohon tua di hutan itu adalah kunci." Mereka berjalan menyusuri jalan setapak. Semakin jauh, semakin sunyi. Burung-burung yang biasanya ramai tak lagi bersuara. Hanya terdengar suara kaki mereka menginjak ranting kering. Seperti hutan ini sedang mengawasi kita, gumam Wira dengan suara bergetar. Kiai Hamdan hanya membaca doa dalam hati. Langkahnya mantap meski wajahnya tegang. Tiba-tiba, terdengar suara berbisik dari balik pepohonan. Kembali. Sebelum terlambat, obor Doni berkedip, hampir padam.
Ia panik dan berusaha melindungi api dengan tangannya. Bima menoleh cepat, tapi tak ada siapapun di balik pepohonan. Hanya kegelapan pekat yang terasa hidup. Setelah hampir 1 jam berjalan, mereka tiba di sebuah tanah lapang kecil. Di tengahnya berdiri sebuah pohon beringin raksasa. Batangnya besar dengan akar-akar menjulur seperti ular. Pohon itu tampak sangat tua, kulit batangnya hitam berlumut, seolah menyimpan rahasia kelam berabad-abad. Aroma busuk menyengat menusuk hidung mereka. Seperti daging yang membusuk bercampur darah basi. Ya Allah, bisik Andra sambil menutup hidungnya. Kiai Hamdan menunjuk ke arah batang pohon. Ada lambang yang sama, simbol perjanjian darah, terukir dalam-dalam di sana. Lambang itu masih basah, seolah baru saja dibuat. Tiba-tiba tanah di sekitar mereka bergetar pelan. Dari balik akar beringin, keluar suara erangan panjang, rendah, menyerupai suara manusia yang diseret dari dalam perut bumi. Obor-obor berkedip lagi. Bayangan hitam mulai muncul di sekitar mereka, menempel di batang pohon lalu memanjang, seolah mencoba meraih tubuh mereka. Doni menjerit keras. Itu apa? Bayangan itu kemudian membentuk sosok tinggi, hitam, dengan mata merah menyala. Tubuhnya kurus panjang, jari-jarinya seperti ranting tajam, dan mulutnya dipenuhi gigi-gigi runcing. Bima gemetar, namun berusaha tegap. Apakah itu sang perantara? Kiai Hamdan berdiri paling depan, mengangkat kitab tua di tangannya. Bukan. Itu hanyalah penjaga perjanjian. Tapi jika kita tidak segera bertindak, sang perantara akan keluar sepenuhnya. Bayangan itu menggeram, suaranya menggema di seluruh hutan. Darah, lebih banyak darah, akar-akar pohon hidup. Mereka melilit kaki Doni dengan cepat, menariknya hingga tubuhnya terseret ke batang beringin. Doni menjerit histeris, berusaha menebas dengan parangnya, tapi akar itu semakin kuat. Andra, Wira, tolong dia, teriak Bima. Mereka berlari dan menebas akar dengan parang. Suara krek terdengar ketika akar itu putus, melepaskan Doni yang jatuh terhuyung sambil menangis ketakutan. Namun bayangan hitam itu tertawa panjang, suaranya mengerikan. Hanya 3 lagi, dan pintu akan terbuka. Kiai Hamdan merapal doa dengan lantang, membuat bayangan itu menjerit dan mundur sejenak. Namun lambang di pohon terus berdenyut merah, semakin terang, seakan mengisyaratkan kebangkitan yang semakin dekat. Bima menatap Kiai Hamdan, matanya penuh tekad. Kiai, kalau ini memang sumbernya, kita harus menghentikan sekarang juga. Apapun risikonya. Kiai Hamdan mengangguk pelan, wajahnya pucat. Benar. Tapi menghentikan sang perantara. Berarti kita harus siap menghadapi kekuatan yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Obor mereka menyala redup, sementara suara gong samar terdengar dari kejauhan, menandakan malam baru akan segera dimulai. Malam semakin pekat, langit tertutup awan hitam. Bulan yang tadi menggantung samar kini benar-benar lenyap, seakan menolak menyaksikan peristiwa mengerikan di bawahnya. Suara gong yang terdengar dari kejauhan kian keras, bergaung menembus hutan, membuat bulu kuduk berdiri. Di bawah pohon beringin raksasa itu, bayangan hitam mulai berubah wujud. Tubuhnya semakin besar, menjulang setinggi pohon.
Matanya merah menyala seperti bara. Mulutnya merekah lebar menampakkan deretan gigi yang meneteskan cairan hitam pekat. Akar-akar pohon bergerak liar, menghantam tanah, merobek dedaunan, bahkan menghantam batu hingga pecah. Tanpa peringatan, makhluk penjaga itu melompat ke arah mereka. Tanah bergetar keras. Wira terlempar hingga menghantam batang pohon lain. Ia terbatuk darah, tapi masih mencoba berdiri dengan susah payah. Doni, yang sudah ketakutan setengah mati, nyaris kabur. Namun akar kembali muncul, mengejar, hingga membuatnya tersandung. Kali ini Bima berlari cepat, menebas akar itu dengan parang, lalu menarik Doni berdiri. "Jangan pisah dari kelompok. Itu yang dia mau," teriak Bima. Sementara itu, Kiai Hamdan tetap berdiri tegak, suara doanya makin lantang. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Setiap kalimat doa seperti cambuk bagi makhluk itu. Bayangan tubuhnya bergetar, sesekali mengerang, namun tak juga suara mengerikan terdengar. Dari batang pohon beringin, sebuah wajah muncul. Wajah seorang lelaki desa yang pernah hilang beberapa minggu lalu. Matanya kosong, mulutnya terbuka seakan hendak berteriak, tapi dari bibirnya hanya mengalir darah segar. Andra menatap dengan ngeri. Itu Pajatmiko. Astaga, dia benar-benar ditelan pohon ini. Wajah-wajah lain mulai bermunculan. Warga-warga desa yang hilang tanpa jejak, kini menjadi bagian dari pohon beringin. Mereka menatap kosong, sebagian meneteskan air mata darah. Suara dari makhluk penjaga menggema. "Mereka, tumbal yang setia, dan kau akan menjadi berikutnya." Makhluk itu menyerang lagi, kali ini dengan bayangan yang memanjang seperti tombak. Salah satunya hampir menembus tubuh Andra, namun Bima menepis dengan parang hingga bayangan itu buyar seperti asap. "Aku tidak akan membiarkanmu mengambil lebih banyak nyawa," teriak Bima. Kiai Hamdan kemudian mengeluarkan sebuah botol kecil berisi air. Ia memercikannya ke tanah sambil membaca doa. Saat air itu menyentuh tanah, akar-akar yang sebelumnya liar langsung terbakar, mengeluarkan asap putih menyengat. Makhluk penjaga itu meraung keras, menutup wajahnya dengan tangan bayangan. Namun tiba-tiba, simbol di batang pohon menyala lebih terang, merah darah. Dari sana muncul tangan lain, lebih besar, lebih kokoh, mencoba keluar. Wira yang masih terhuyung, memandang dengan mata melebar ketakutan. "Kiai, itu bukan lagi penjaga, itu sesuatu yang lebih besar." Obor mereka satu persatu padam, menyisakan cahaya samar dari lambang merah di pohon. Suasana semakin mencekam, udara makin berat, seperti menekan dada mereka. Kiai Hamdan berteriak, suaranya parau namun penuh wibawa. "Ini baru permulaan. Penjaga hanyalah pengantar. Sang perantara akan segera datang." Bayangan hitam itu kembali tertawa. Suaranya menggema di hutan. "Kalian terlambat, pintu sudah terbuka." Dan dari dalam batang pohon itu, terdengar suara ratusan bisikan bercampur teriakan. Suara orang-orang yang dijadikan tumbal, seolah meminta tolong, seolah meratap, dan di antara suara-suara itu, muncul lolongan panjang yang membuat darah mereka semua membeku. Suasana hutan malam itu berubah menjadi neraka terbuka. Awan hitam makin pekat,
Angin berhembus kencang membawa bau anyir darah dan daging busuk. Suara bisikan dan jeritan bercampur menjadi satu, seperti nyanyian kematian yang menyalut langit desa. Dari batang pohon beringin, lambang merah itu semakin menyala. Retakan-retakan mulai muncul, seperti daging yang sobek. Lendir hitam menetes deras, jatuh ke tanah dan berubah menjadi ulat-ulat besar yang menggeliat, merayap menuju kaki mereka. Sesosok makhluk keluar dari dalam pohon. Tubuhnya tinggi menjulang, jauh melebihi penjaga sebelumnya. Kulitnya hitam legam, penuh urat merah berdenyut, seperti bara hidup. Kepalanya menyerupai manusia, tapi dengan tanduk panjang melingkar. Matanya menyala seperti bara api, dan dari mulutnya menetes darah segar. Ia mengenakan kain merah lusuh, penuh bercak darah, sementara kedua tangannya panjang dengan jari-jari runcing seperti sabit. Saat ia melangkah, tanah bergetar. Pohon-pohon di sekitarnya kering seketika, dedaunan berguguran, dan suara lolongan panjang keluar dari mulutnya, memecah kesunyian malam. Aku adalah perantara antara dunia manusia dan dunia kematian. Suaranya bergema, berat, seolah berasal dari perut bumi. Doni, yang sejak tadi gemetar, akhirnya kehilangan akal sehatnya. Ia berlari meninggalkan kelompok, meski Bima sempat berteriak memanggilnya. Namun langkah Doni justru membawanya tepat ke hadapan makhluk itu. Dalam sekejap, sang perantara mengulurkan tangannya. Jari-jari panjangnya menusuk tubuh Doni tanpa ampun. Doni menjerit histeris, tubuhnya terangkat ke udara, darah menyembur dari mulutnya. Sang perantara menatap Doni dengan senyum menyeramkan. Tumbal baru, lebih segar. Tubuh Doni kemudian diremukkan, lalu dilempar ke batang pohon. Dalam sekejap, wajahnya muncul bersama wajah-wajah lain yang tertanam di batang beringin, menangis darah tanpa suara. Andra menutup mulutnya, hampir muntah. Astaga, ya Allah, dia benar-benar menelan manusia hidup-hidup. Kiai Hamdan berdiri di depan, tangannya menggenggam kitab kecil yang ia bawa. Suaranya lantang meski tubuhnya gemetar. La ilaha illallah. Engkau bukan apa-apa selain ciptaan terkutuk. Kembalilah ke tempatmu. Sang perantara menoleh perlahan, matanya menatap tajam. Doa itu sudah sering kudengar. Tapi kali ini, kau yang akan kujadikan persembahan utama. Makhluk itu melangkah maju. Setiap tapaknya membuat tanah retak, ular-ular keluar dari tanah, melata mengelilingi kaki Kiai Hamdan. Bima segera berdiri di depan Kiai, parang terangkat. Lewati aku dulu kalau mau menyentuh beliau. Sang perantara hanya tertawa keras, tawa yang membuat daun-daun bergetar. Keberanian manusia selalu lucu, sebelum aku mencabiknya. Tiba-tiba, suara-suara tumbal di batang pohon makin keras. Mereka berteriak, sebagian menangis, sebagian tertawa. Suara itu menembus telinga Andra, membuat kepalanya berdenyut hebat. Ia hampir kehilangan kesadaran, tubuhnya gemetar hebat. Berhenti, berhenti, jangan masuk ke kepalaku, jerit Andra sambil menutup telinga. Namun percuma. Ia bisa mendengar suara-suara itu jelas. Gantikan kami, darahmu harus mengalir. Andra merasa tanah di bawah kakinya mulai menyedot tubuhnya perlahan, seperti kuburan hidup yang menelan guncang kilat besar,
menyambar di kejauhan. Petir itu memecah sesaat kegelapan, memperlihatkan bayangan sang perantara yang menjulang di atas mereka. Sang perantara mengangkat kedua tangannya ke langit, lalu merentangkan jari-jarinya yang panjang. Pintu sudah terbuka. Saatnya desa ini menjadi ladang darah, semua akan jadi milikku. Udara semakin berat, tanah berguncang, dan suara gong terdengar semakin cepat, seakan menandai ritual yang hampir sempurna. Kiai Hamdan memandang ke arah Wira, Andra, dan Bima, wajahnya penuh tekad. Jika malam ini kita gagal, maka besok tak akan ada lagi desa kita. Dan di depan mereka, sang perantara mulai membuka mulutnya lebar-lebar, menghisap udara sekitar, membuat obor terakhir padam. Kegelapan total menyelimuti mereka. Hening yang mencekam tiba-tiba berubah menjadi jeritan panik. Dari arah desa, suara teriakan warga terdengar samar, diiringi gong yang bertalu-talu makin keras. Obor-obor yang tadi berjajar di jalan desa mulai padam satu persatu, seakan disedot oleh kegelapan. Sang perantara berdiri tegak, mulutnya masih menganga lebar, mengisap udara sekaligus cahaya. Dari mulutnya, asap pekat berwarna hitam keluar, lalu menyebar ke seluruh penjuru. Asap itu merayap ke arah desa, masuk ke rumah-rumah, dan sesaat kemudian, jeritan terdengar. Warga yang sedang bersembunyi di dalam rumah tiba-tiba berteriak, seolah-olah mereka disiksa oleh sesuatu yang tak terlihat. Asap hitam itu menetes ke tanah, lalu berubah menjadi sosok-sosok samar. Wujud mereka menyerupai warga desa yang sudah mati beberapa malam sebelumnya. Tubuh mereka pucat, mata kosong, mulut penuh darah. Mereka berjalan kaku, lalu menyerang orang-orang yang masih hidup. Ada yang merobek tubuh tetangganya, ada yang mencakar, ada pula yang menjerit-jerit sambil menghisap darah keluarga mereka sendiri. Di tengah kekacauan, suara gong semakin keras, seperti mengiringi tarian maut. Bima yang melihat desa mereka mulai dilumat kegelapan langsung berteriak, "Kita tidak bisa diam. Kalau dia dibiarkan, semua orang akan mati malam ini." Dengan nekat, ia menyerang sang perantara dengan parangnya. Parangnya menghantam dada makhluk itu, tapi hanya meninggalkan goresan kecil. Sang perantara menoleh perlahan, tersenyum lebar. Keberanian sia-sia. Ia mengibaskan tangannya, dan tubuh Bima terlempar jauh, menghantam pohon. Tulang iganya terdengar patah, darah segar keluar dari mulutnya. Namun Bima masih mencoba bangkit dengan tubuh gemetar. Andra berusaha melawan, tapi kepalanya terus dipenuhi suara-suara tumbal dari pohon beringin. Bayangan-bayangan samar menghampirinya, menggenggam tangannya, menariknya ke dalam tanah. Ia menjerit, "Lepaskan aku! Lepaskan!" Namun bayangan itu terus menarik. Tubuhnya sudah tenggelam sampai pinggang. Tangannya meraih tanah dengan putus asa, kukunya berdarah karena mencakar tanah keras. Wira berlari menolong, menarik tubuh Andra sekuat tenaga. "Bertahan, Endra. Jangan biarkan mereka menarikkan kuat." Andra berhasil ditarik keluar, meski wajahnya pucat dan matanya hampir kosong, seolah separuh jiwanya sudah direnggut. Kiai Hamdan tetap berdiri teguh, meski tubuhnya dikepung ular-ular hitam. Suaranya menggema lebih keras, melawan gong dan jeritan setan. "Ya Allah, lindungi hamba MU dari kejahatan makhluk-makhluk terkutuk ini. Engkaulah sebaik-baik pelindung."
Ayat-ayat yang ia baca membuat sebagian asap hitam menjerit kesakitan. Wujud-wujud hantu berasap mulai terbakar, lenyap satu persatu. Namun sang perantara justru makin marah. Tanduknya menyala merah, dan tanah di sekitarnya retak, mengeluarkan api. Doa itu akan jadi doa terakhir yang keluar dari mulutmu. Dari arah desa, terlihat api membubung tinggi. Rumah-rumah mulai terbakar, suara bayi menangis bercampur dengan jeritan orang tua. Warga yang berlari berhamburan justru terseret ke dalam kegelapan, hilang tanpa jejak. Sang perantara menoleh ke arah desa, lalu mengangkat tangannya. Ladang darah ini akhirnya lengkap. Semua akan jadi milikku, satu persatu. Tanah bergetar semakin kuat. Dari bawah tanah muncul tangan-tangan busuk, meraih siapa saja yang berdiri di atasnya. Andra, Wira, Bima, dan Kiai Hamdan kini terperangkap. Di belakang mereka, desa terbakar. Di depan mereka, sang perantara menjulang dengan kekuatan tak terbendung. Obor terakhir benar-benar padam. Hanya cahaya api kebakaran desa yang menerangi malam itu. Wira menoleh ke Kiai Hamdan, wajahnya pucat namun penuh tekad. Kiai, kalau memang ada cara untuk mengakhiri ini, sekaranglah waktunya. Kalau tidak, semuanya habis. Kiai Hamdan memejamkan mata sejenak, lalu membuka kembali dengan tatapan penuh keyakinan. Ada cara, tapi harganya sangat besar. Di depan mereka, sang perantara mulai melangkah maju, tawa panjangnya mengguncang malam. Asap hitam yang menutupi desa makin pekat. Api dari rumah-rumah yang terbakar hanya tampak samar di balik kabut kelam. Gong masih berdentum, seolah-olah dimainkan tangan-tangan gaib yang tak terlihat. Di hadapan mereka, sang perantara berdiri menjulang dengan tubuh raksasa, tanduk berkilau merah menyala, dan mulut yang terus berlumuran darah. Wira, Bima, Andra, dan Kiai Hamdan hanya berdiri beberapa langkah di hadapannya, terdesak, tanpa tempat untuk lari. Kiai Hamdan menatap mereka, napasnya berat, keringat bercucuran di dahinya. Anak-anak, dengarkan baik-baik. Ada satu cara untuk menghentikan makhluk ini. Satu-satunya cara. Wira menelan ludah. Apa itu, Kiai? Katakan, cepat. Ritual penutup. Ayat terakhir dari wirid yang aku simpan turun-temurun. Tapi, untuk melakukannya, harus ada pengganti tumbal. Darah manusia harus jadi perantara agar doa itu bisa menembus dinding gaib yang ia bangun. Andra menoleh dengan kaget. Maksud Kiai, seseorang harus mati berat, matanya sayu. Ya, harus ada yang menyerahkan diri. Tanpa itu, doa penutupku hanya akan terpantul, tidak akan pernah sampai. Bima, yang masih berdarah-darah akibat dilempar sang perantara, berteriak serak, kalau begitu, biar aku saja, Kiai. Hidupku sudah tidak lama. Patah tulang ini pun mungkin tak bisa kusembuhkan lagi. Aku rela. Wira langsung menolak keras, mengguncang bahu Bima. Jangan bodoh. Kau masih punya keluarga di desa. Ibumu masih hidup. Kalau kau mati, siapa yang menjaganya? Andra, yang wajahnya masih pucat akibat hampir ditarik bayangan hitam, menatap kosong. Mungkin seharusnya aku. Sejak awal, aku yang lemah.
Aku yang menyeret kalian semua dalam bahaya ini. Wira memelototinya. Diam kau, Andra. Jangan bicara begitu. Kiai Hamdan menunduk dalam, lalu mengangkat wajahnya. Tidak. Aku yang harus melakukannya. Aku sudah tua, waktuku memang sudah dekat. Aku lebih pantas dibanding kalian yang masih muda. Sang perantara tidak menunggu mereka memutuskan. Ia mengangkat tangannya, dan tanah di sekitarnya retak. Dari celah-celah itu, muncul wajah-wajah seram para korban tumbalnya, menjerit sambil meraih kaki mereka. Cepat tentukan, manusia hina. Satu di antara kalian harus jatuh, atau aku akan menumbalkan kalian semua sekaligus. Tawa panjangnya membuat udara bergetar. Wira berdiri tegak, dadanya naik turun. Matanya menatap Kiai Hamdan, lalu Bima, lalu Andra. Akhirnya ia berkata dengan suara bergetar tapi mantap. Kalau memang harus ada yang mati, biar aku saja. Bima langsung menjerit, tidak, Wira. Kau gila? Kiai Hamdan menggeleng keras, anak muda, jangan. Kau masih punya jalan panjang. Namun Wira tersenyum tipis, meski ketakutan jelas tampak di matanya. Justru karena aku masih punya jalan panjang. Kalau aku mati, mungkin pengorbanan ini akan benar-benar berarti. Desa harus tetap ada. Orang-orang harus selamat. Kalau bukan aku, siapa lagi? Sang perantara maju selangkah, tanah di bawahnya hancur terbakar. Namun sebelum ia sempat menyambar Wira, Kiai Hamdan mengangkat tangannya ke langit dan mulai membaca wirid terakhir dengan suara yang menggema. Kalimat-kalimat doa itu seperti kilatan petir, menusuk asap hitam yang menyelimuti desa. Wira maju, berdiri tepat di depan Kiai Hamdan, membuka tangannya lebar-lebar, seolah menyerahkan dirinya. Tiba-tiba, cahaya putih menyelimuti tubuh Wira. Darahnya menetes ke tanah, namun anehnya bukan karena luka, melainkan seolah tubuhnya sendiri rela melepaskan kehidupan. Asap hitam menjerit, hantu-hantu tumbal berteriak sebelum tubuh mereka meledak menjadi abu. Gong berhenti mendadak, seakan tangan-tangan gaib itu lenyap di telan cahaya. Kesakitan, tubuhnya retak-retak seperti tanah kering, api merah menyembur dari celah tubuhnya. Tidak, tidak mungkin, kalian tidak bisa menghancurkanku. Aku sudah abadi. Namun cahaya dari doa Kiai Hamdan dan pengorbanan Wira semakin kuat. Malam itu, langit yang gelap tersiba oleh cahaya putih menyilaukan. Desa bergetar, seolah seluruh dunia ikut menyaksikan pertarungan terakhir itu. Lalu, terdengar suara letupan besar, mengguncang bumi. Semua mendadak hening. Ledakan cahaya itu seperti membelah seluruh langit. Suara gong berhenti seketika, jeritan hantu-hantu tumbal menghilang, dan asap hitam yang menutupi desa lenyap bagai embun tersapu sinar matahari. Ketika cahaya perlahan meredup, suasana desa mendadak sunyi. Tidak ada lagi raungan sang perantara. Tidak ada lagi tanah yang berguncang. Yang tersisa hanya tubuh-tubuh lemah, Kiai Hamdan yang terjatuh bersujud, Bima yang masih berdarah-darah, Andra yang terengah-engah, dan Wira yang kini terbaring diam di tanah. Wira. Bima merangkak, menahan sakit tulangnya yang patah, lalu mengguncang tubuh sahabatnya. Namun Wira tidak bergerak. Wajahnya tenang,
seolah ia sedang tidur panjang. Andra menangis keras, air matanya bercucuran tanpa henti. Kenapa harus dia? Kenapa harus Wira yang mati? Kiai Hamdan menatap tubuh Wira dengan mata berkaca-kaca. Anak ini benar-benar suci. Dia memilih menyerahkan hidupnya agar doa penutup bisa menembus langit. Tanpa pengorbanannya, desa ini pasti sudah jadi neraka. Malam itu, semua terdiam. Angin yang berembus hanya membawa bau tanah basah bercampur abu. Keesokan harinya, ketika matahari mulai naik, warga desa keluar dari rumah-rumah mereka dengan wajah kebingungan. Mereka yang sempat bersembunyi dari teror malam itu melihat sesuatu yang tak mereka sangka. Asap hitam sudah hilang. Gong gaib tidak lagi berdentum. Pohon-pohon kembali berdiri tenang, tanpa jeritan misterius. Namun di tengah alun-alun desa, mereka mendapati pemandangan yang membuat hati mereka hancur. Wira terbujur kaku, sementara Bima, Andra, dan Kiai Hamdan duduk mengelilinginya. Tangis pun pecah. Semua orang menangis kehilangan Wira, pemuda biasa yang ternyata menjadi pahlawan. Di hari itu pula, warga desa akhirnya mengetahui kebenaran. Bahwa Surya, lelaki yang selama ini dianggap dermawan dan kaya raya, sebenarnya telah lama menjadi budak pesugihan. Semua aset mewahnya di kota, rumah, mobil, tanah, didapat dengan darah tumbal dari desa sendiri. Surya lenyap bersama sang perantara, tubuhnya hancur terbakar dari dalam. Tidak ada jejaknya, kecuali secari kain hitam ritual yang masih tergeletak di tanah, hangus di pinggir alun-alun. Kiai Hamdan berkata dengan suara lirih, "Inilah akhir dari kebohongan yang sudah lama menutup mata kita. Kekayaan Surya bukan berkah, melainkan laknat. Dan Wira, dialah cahaya yang membuka jalan keluar dari kegelapan ini." Dengan penuh hormat, ribuan warga datang mengiringinya, meski desa kecil itu biasanya hanya sunyi. Doa-doa terus dipanjatkan, dan orang-orang berjanji tidak akan pernah lagi tergoda jalan pesugihan. Bima berdiri di tepi makam, menatap tanah merah itu dengan mata merah bengkak. "Aku bersumpah, Wir, aku akan menjaga ibumu. Aku tidak akan membiarkan pengorbananmu sia-sia." Andra, dengan suara serak, menambahkan, "Aku juga. Kau mati menyelamatkan kami semua. Aku akan hidup dengan benar, Wir. Demi kau." Kiai Hamdan menunduk, melafalkan doa panjang, lalu menutupnya dengan isak lirih. "Semoga Allah menerima amal dan pengorbananmu, anakku." Hari-hari berikutnya, desa perlahan kembali damai. Sawah menghijau lagi, anak-anak berlari di jalanan, dan malam tidak lagi dipenuhi jeritan gaib. Namun, di hati setiap warga, ada satu nama yang tak pernah mereka lupakan. Wira, pemuda sederhana yang akhirnya menjadi penutup teror, sekaligus simbol keberanian di tengah kegelapan. Malam kembali turun di desa Sukamulyo. Namun kali ini berbeda. Angin berhembus lembut, tanpa jeritan. Burung hantu bersuara pelan, bukan lagi pertanda maut. Warga desa bisa tidur dengan tenang, meski hati mereka masih dipenuhi rasa kehilangan. Di rumah duka Wira, ibunya duduk memelukain sarung peninggalan anaknya. Air matanya masih terus mengalir, tetapi ada senyum tipis yang sesekali muncul. "Anakku, kau bukan hanya milikku, tapi milik seluruh desa. Allah lebih mencintaimu."
Bima duduk di teras rumah sambil menatap bulan purnama. Luka di tubuhnya mulai mengering, meski masih menyisakan nyeri. Andra duduk di sampingnya, menggenggam sebilah kayu yang ia temukan di lokasi pertarungan terakhir. Kayu itu gosong di ujungnya, namun ia simpan seolah benda berharga. "Kau percaya, Bim?" tanya Andra pelan. "Percaya apa? Bahwa semua ini benar-benar berakhir?" Bima terdiam cukup lama. Angin malam menyapu wajahnya. Lalu ia menjawab lirih, "Tidak tahu, Endra. Tapi aku rasa sesuatu masih tertinggal." Di langgar kecilnya, Kiai Hamdan duduk bersila. Al-Quran terbuka di hadapannya, dan lampu minyak bergoyang pelan diterpa angin. Suaranya lirih melantunkan ayat suci, namun sesekali ia berhenti, menatap ke arah jendela yang menghadap ke pemakaman. Ia berbisik pada dirinya sendiri, perantara memang musnah, surya sudah binasa, tapi roh tumbal tak semuanya kembali tenang. Ada sebagian yang masih terikat, menunggu. Mata tua itu menatap jauh, penuh kegelisahan. Malam itu, di pemakaman desa, bulan purnama menyinari Nisanwira. Tanahnya masih basah, taburan bunga masih segar. Namun perlahan, bunga melati di atas pusarannya bergoyang, padahal angin malam nyaris berhenti. Dari tanah itu, samar-samar terdengar suara berbisik, sangat lirih, hampir tak terdengar. Belum selesai. Bayangan hitam tipis melintas di antara pepohonan, lalu lenyap begitu saja.